Selamat pagi pemirsa UGTV. Bertemu lagi dengan saya Agus Dharma dalam acara Talk Show UGTV edisi khusus IKN. Pada kesempatan ini tema yang kita pilih untuk talk show ini adalah Istana Negara sebagai simbol identitas bangsa. Untuk itu di studio telah hadir Bapak Rasyik Hasan, Dekan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma. Selamat pagi Pak Rasyik. Pagi Pak Agus. Kemudian ada satu narasumber yang sangat berkompeten di dalam pembangunan IKN karena beliau terlibat dalam perancangan Istana Negara di IKN. Dari Bandung lewat Zoom kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Lili. Selamat pagi Pak Agus, selamat pagi Pak Rasyik. Ya, selamat pagi juga pemirsa dari UGTV. Ya, Pak Lili ini merupakan salah satu tim arsitek dari PT Nuart yang ditugaskan untuk merancang Istana Negara, sekaligus juga sebagai dari direksi dari PT Nuart. Dan kebetulan juga kakak kelas saya waktu masih kuliah dulu di Semarang. Reuni bertemu lagi di sini. Reuni ya. Oke, ini topik yang sangat menarik karena hari ini kita akan membahas Istana Negara. Istana Negara di IKN. Jadi mungkin pemirsa mempunyai pertanyaan, kenapa kok bukan Istana Kepresidenan tapi Istana Negara sebagai judul ya? Karena nanti bisa dipaparkan setelah ini oleh Pak Lili ya, bagaimana nanti kompleksnya itu luas sekali, di mana di dalamnya tidak hanya ada Istana Kepresidenan, tapi juga fasilitas-fasilitas lain yang digunakan oleh semua institusi negara, gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa ibu kita telah persiapan pindah, gitu ya, sedang gencar-gencarnya pembangunan, di mana tahun depan dicanangkan Hari Proklamasi atau peringatan Hari Proklamasi secara nasional akan ditargetkan akan dilaksanakan di IKN. Jadi pembangunan Istana Negara itu saya update terakhir itu udah masuk ke 40% ya. 40%, mungkin sekarang sudah lebih, jadi diharapkan tahun depan kita sudah melihat bangunannya seperti apa, kemudian kompleks Istana Negaranya seperti apa gitu ya. Baik, untuk mendapatkan gambaran secara umum ya, apa saja yang ada, kemudian bagaimana desain-desainnya dari kompleks Istana Negara tersebut, mari bersama-sama kita saksikan sebuah video yang menayangkan animasi desain Istana Negara Republik Indonesia di ibu kota kita yang baru.
Baik, demikian tadi video kompleks Istana Negara ya, yang cukup luas, di mana tadi yang menjadi bangunan intinya kita lihat adalah kantor kepresidenan yang bentuknya seperti burung Garuda seperti itu. Nah, ini saya bertanya ke Pak Rasik, gimana melihat tayangan tersebut, komentarnya gimana Pak Rasik? Ya, ya saya kira ini sesuai dengan tema kita ya, Istana Negara sebagai simbol identitas bangsa. Nah tentunya ketika kita menjadikan Istana Negara sebagai simbol, maka dengan demikian dalam konteks ini arsitektur itu menjadi bahasa kan Pak ya. Jadi bahasa komunikasi untuk menunjukkan bahwa inilah negara kita, negara Indonesia, yang tentunya di dalamnya ada atribut-atribut kebangsaan gitu. Nah karena arsitektur sebagai bahasa, maka seluruh elemen-elemen itu akan menjadi bagian penting untuk bisa menunjukkan identitas tadi gitu. Karena identitas itu tidak saja dibaca dari sisi bentuk arsitekturnya, tapi di dalamnya ada, artinya kalau di arsitektur kan kita mengenal ada aspek tangible dan ada aspek intangible gitu ya. Bahasa yang kita lihat mungkin bahasa bentuk, tapi di balik itu tentunya ada elemen-elemen lain. Jadi ada kandungan kebudayaan, ada kandungan prinsip-prinsip, nilai-nilai dan sebagainya yang akan menjadi acuan penting di dalam bagaimana merancang Istana Negara. Karena bagaimanapun arsitektur, seperti yang banyak orang katakan, arsitektur itu sesungguhnya adalah kebudayaan yang beku. Maka Istana Negara ini menyimpan banyak aspek-aspek budaya yang harus ditunjukkan bahwa inilah kita sebagai bangsa Indonesia. Dan Istana Negara ini tentunya nanti tidak saja dipandang sebagai sebuah titik wadah arsitektur semata, tapi juga akan terkait dengan aspek-aspek makro yang lain gitu. Jadi seluruh indera akan bekerja bagaimana melihat istana ini, indera mata bagaimana melihat wujud bentuk, indera pendengaran gitu kan, wawasan apa yang bisa kita dengar ya dari atau kita maknai dari bentuk yang diwujudkan sebagai sebuah simbolisasi dari identitas bangsa. Dan juga dari sisi positioning, sebetulnya kan Istana Negara ini juga akan menjadi pusat perhatian tentunya, karena dia sebagai simbol identitas bangsa, maka dia tidak saja titik dalam arti dia terbatasi pada ruang lingkup arsitektur, tapi dia akan meluas menjadi arsitektur, kemudian dilihat dalam konteks landscaping, dalam konteks makro kota, dan bahkan dalam konteks negara gitu. Jadi arsitektur kemudian melebar, bisa kemana-mana, karena Istana Negara adalah wajah kita gitu. Jadi ini mungkin sangat penting, nanti bisa diskusikan lebih lanjut dengan Pak Lili terkait dengan mungkin nanti di sesi berikutnya bagaimana mengakomodasi seluruh aspek itu untuk menjadi titik tolak bagaimana Istana Negara ini akan disusun, dikembangkan, dirancang dengan menggunakan bahasa-bahasa komunikasi arsitektural gitu. Ya kan kita tahu bahwa arsitektur itu sesungguhnya adalah ada aspek mungkin Pak Agus sering sering menguji mahasiswa, ada istilah semiotika. Itu kan sebetulnya bagaimana arsitektur itu dikaitkan dengan bahasa, ada semiotika, ada sintaksis, ada semantik gitu. Jadi ini artinya nanti Istana Negara ini bisa dilihat dari aspek itu. Bagaimana unsur gramatika itu disusun gitu. Kemudian bagaimana makna semantik itu akan diakomodasi sebagai bagian dari untuk menyatakan arsitektur sebagai sebuah simbol identitas bangsa. Mungkin sementara itu Pak Agus. Kalau dilihat dari ada pendapat bahwa arsitektur itu harus mewakili zamannya. Jadi mungkin arsitektur kenegaraan di zaman Soekarno mungkin berbeda ekspresinya dengan arsitektur di tahun 2000-an ini. Iya, iya. Kira-kira terlihat ya Pak? Itu. Iya, itu saya kira penting. Saya mungkin sedikit, saya pernah lihat YouTube-nya Pak Nyoman Nuarte ya, sebagai penggagas dari yang kemudian memenangkan sayembara terkait dengan istana ini. Beliau menyatakan bahwa arsitektur saat ini itu ada
pelibatan aspek sains, kemudian aspek art, seni, dan aspek teknologi di dalamnya. Nah, saat ini sudah mencoba memadukan aspek-aspek itu, bahwa arsitektur bukan sekedar arsitektur, tapi juga di dalamnya ada seni, ada sains, dan ada teknologi, yang kemudian menjadi acuan penting bagaimana nanti Istana Negara ini dirancang. Ini saya kira, saya kemarin kan ada seminar dengan ISSC, Indonesian Society Steel Construction gitu. Jadi dia itu yang terlibat di dalam pembangunan istana, waduh ini tantangan baru dari sisi struktur baja. Jadi ke teknologinya sudah mulai sangat berkembang. Demikian juga dari sisi artnya, kalau nggak salah Pak Nyoman mengatakan bahwa ini struktur baja dan struktur tembaga. Tembaga itu akan kalau kena air, kena hujan akan berubah warna, dan itu akan menjadi wujud bagaimana seni itu menciptakan satu pemandangan baru dari sisi teknologinya dan seninya gitu. Jadi saya kira itu memang betul bahwa arsitektur selalu mewakili zamannya, karena ini sekarang kita mengikuti zaman yang sudah berkembang seperti saat ini, maka arsitektur harus mengakomodasi itu. Baik, terima kasih Pak Rasik. Sekarang kita menyapa Pak Lili dari Bandung. Apakah bisa terdengar suara saya? Oke, Pak Lili, suaranya masih belum keluar ya. Jadi ya nanti mungkin bisa dilanjutkan di segmen yang berikutnya. Tapi memang kami sudah konfirmasi juga ke Pak Lili. Jadi memang yang menjadi sayembara gagasan itu pemenangnya Pak Nyoman Nuarte, tapi tetap pelaksanaan dalam basic desainnya sangat melibatkan arsitek-arsitek, tenaga-tenaga ahli lengkap, struktur, mechanical, electrical gitu ya. Dan jadi bahwa sebuah building itu memang harus dirancang oleh arsitek itu sudah terpenuhi, karena timnya yang mengerjakan ini adalah tim konsultan perencana dari NUART gitu ya. Baik para pemirsa, nggak terasa ini waktunya sudah, segmen pertama sudah selesai. Nanti kita akan bertemu di segmen kedua tentang kondisi existing dan konsep-konsep dasar perancangan Istana Negara di IKN. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. तुम भी
Pemirsa, kita memasuki segmen kedua dari UG Talk spesial edisi khusus IKN, di mana tema yang kita akan angkat pada talk show ini adalah Istana Negara sebagai simbol identitas bangsa. Di segmen kedua ini kita akan berbincang-bincang atau membahas tentang kondisi existing dan konsep dasar perancangan Istana Negara di IKN. Untuk itu kita menyapa dulu Pak Lili dari Bandung. Pak Lili. Apakah? Oke, koneksinya terputus ya. Koneksinya terputus. Jadi mungkin saya langsung ke Pak Rasik aja ya kita. Jadi tentang pemilihan ini Pak, pemilihan Garuda sebagai simbol dalam bangunan utama yaitu Istana Kepresidenan. Kalau menurut Pak Rasik itu konsepnya menurut Pak Rasik, pandangan Pak Rasik seperti apa? Ya. Jadi yang pertama mungkin sebelumnya kita sudah komunikasi atau berdiskusi terkait dengan perancangan Istana Negara dengan Pak Lili, salah satu direksi dari NOAD sebagai pemenang sayembara atau perancang Istana Negara. Nah, adalah hal penting yang harus kita ketahui sebagai arsitek. Yang pertama-tama adalah memandang kawasan IKN sebagai sebuah kawasan yang terintegrasi. Jadi di dalam hasil rancangan urban IKN dalam skala makronya kan sudah ada Pak, ada beberapa sumbu-sumbu yang dibuat sebagai rujukan atau sebagai pemandu dalam bagaimana nanti merancang Istana Negara itu sebagai satu titik pusat di mana Istana Negara ini sebagai elemen penting, yang paling penting sebagai simbol identitas bangsa tadi. Nah, dari hasil desain di urban itu sendiri, itu ada beberapa aksis ya, beberapa sumbu-sumbu yang sudah dipetakan. Ada sumbu kebinekaan, ada sumbu kebangsaan, kemudian ada sumbu kekaryaan dan sebagainya ya. Nah, ini sebetulnya sumbu-sumbu itu adalah satu upaya bagi seorang perancang dalam meletakkan sebuah unsur atau sebuah elemen arsitektur di dalam sebuah kawasan yang masih belum ada apa-apanya gitu. Nah, seperti kita tahu di dalam setiap perancangan selalu diawali dari aksis gitu. Kalau kita mengenal mungkin ada akses mundi. Akses mundi itu sebetulnya satu upaya untuk menempatkan satu bangunan di dalam titik tertentu yang idealnya adalah ingin mempertemukan antara surga dan bumi gitu. Ini akses mundi gitu. Nah, di beberapa tempat juga menggunakan itu ya. Jadi seperti misalnya di Yogyakarta ada utara dan selatan mempertemukan sumbu antara lautan dan laut sebagai wilayah keairan dengan Gunung Merapi sebagai wilayah api gitu. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Jadi akses ini menjadi sangat penting untuk meletakkan nanti bagaimana Istana Negara. Misalnya juga di Bali ada istilah Astakosala Kosali. Setelah Kosali itu kan nanti ada bagaimana mengatur sistem peruangan di dalam arsitektur. Ada kita mengenal Trihita Karana. Trihita Karana itu kan sebetulnya adalah keseimbangan kosmologis antara Tuhan atau yang di atas, sesuatu yang tak terjangkau, manusia dan lingkungannya. Itu artinya mengakomodasi dari seluruh aspek itu untuk menjadi rujukan di dalam bagaimana arsitektur disusun. Kemudian kita juga ada mengenal istilah Triyangga ya. Triyangga itu kan artinya ada hierarki, sistem hierarki kosmologi. Jadi ada wilayah wilayah profan dan wilayah yang sakral gitu. Jadi kemudian ada perantara di tengahnya. Nah, tentunya nanti Istana Negara itu akan
harus mengakomodasi sumbu-sumbu yang diciptakan oleh perencana di bidang urbannya. Kemudian juga kita mengenal istilah mandala sanga atau sanga mandala, gitu kan? Bagaimana peletakan arsitektur itu terwakili oleh simbol-simbol organ manusia, organ tubuh manusia. Gitu. Jadi memang ini menjadi sangat penting untuk menjadi rujukan di dalam bagaimana istana negara ini dibangun. Nah, karenanya tadi unsur-unsur pengetahuan-pengetahuan lokal, kemudian unsur-unsur bagaimana pengetahuan-pengetahuan lokal itu sudah diakomodasi oleh para perancang di tingkat makro untuk menjadi rujukan. Demikian juga di dalam tentunya dalam sebelum menyusun istana negara memperhatikan kondisi lingkungan gitu. Seperti misalnya topografi, ada vegetasi, kemudian juga ada air, unsur tanah dan sebagainya. Kemudian ada orientasi-orientasi yang harus diakomodasi. Seperti misalnya ada orientasi 3 kekuatan, ada jantung, ada hati, kemudian juga ada organ tubuh yang lain seperti misalnya kaki, kepala dan sebagainya. Itu akan menjadi rujukan di dalam bagaimana merancang secara makro, kemudian nanti menjadi rujukan untuk merancang mikro istana negara. Jadi mungkin itu Pak, yang harus diakomodasi oleh perancang dalam hal ini nanti Pak Lili ini yang sebetulnya. Ya. Baik, mungkin Pak Lili sudah tersambung dengan kita. Sudah bisa terdengar suara ya. saya? Terima kasih Pak Lili. Ya, sekarang bisa pakai headset lagi Pak. Pak Lili, supaya tidak feedback, pakai headset sudah aja. Terdengar? Ya, sudah terdengar. Pakai headset aja. Nah, ini udah pakai headset. Oh, udah pakai. Ya, oke. Ya, silakan Pak Lili mempresentasikan tentang kondisi existing dan konsep-konsep perancangannya. Baik. Mungkin saya ini latar belakang dulu. Kami izin share screen. Balik lagi kan? Iya. Suara masuk sih? Iya, makanya dari tadi. Oke. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah. Ya. Maaf ini ada kendala masalah jaringan ini, jadi mungkin agak terlambat sedikit ini penyampaiannya. Saya coba full screen dulu. Nah, berikut adalah kondisi existing dan konsep dasar dari perancangan istana negara di IKN. Pertama mungkin saya jelaskan dulu latar belakang kenapa Pak Nyoman ikut terlibat dalam desain istana negara ini, istana kepresidenan ini. Yang pertama mungkin pada kalau nggak salah tahun 2019 itu beliau diminta untuk menjadi juri pada kawasan master plan IKN ini. Nah, pemenangnya adalah Pak Sibarani yang sekarang master plan-nya sudah bisa dipakai. Nah, ini kemudian setelah beliau selesai menjadi juri, ada undangan konsep gagasan desain bangunan gedung khusus di ibu kota negara. Nah, tadi ada beberapa yang diminta untuk membuatkan gagasannya ini di tahun 2020. Nah, beberapa desain tersebut adalah, salah satunya adalah Istana Kepresidenan. Ini ada sekitar 10 gedung. Jadi yang pertama adalah Istana Presiden, kemudian Istana Wakil Presiden, kemudian ada kompleks DPR MPR, Mahkamah Agung, kementerian dan lembaga, lalu ada kompleks peribadatan. Ini yang dibuatkan gagasannya seperti apa waktu itu. Nah, dari situlah
ada salah satu yang dipilih. Jadi yang dipilih itu dua oleh Pak Jokowi, yaitu Istana Kepresidenan dan Masjid Negara. Itu yang terpilih oleh Pak Jokowi. Nah, ini kita lebih detail membahas mengenai Istana Kepresidenan. Nah, kami mendapatkan data waktu itu semacam TOR lah, kalau di arsitektur ini ada KAK-nya. Jadi kita diberikan data sambil berjalan ini. Jadi awalnya data master plan yang diberikan kepada kami adalah seperti ini. Jadi ada beberapa akses sumbu kebangsaan, lalu ada sumbu Tripraja juga sudah muncul di sini. Kemudian fungsi-fungsi ruangan, site-nya untuk apa saja sudah terlihat. Ada Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, kemudian nomor 3 ini adalah Komplek DPR MPR, kemudian ada Mahkamah Agung, kementerian, lembaga, masjid, gereja Katolik, gereja Kristen Protestan, vihara, pura, dan kelenteng. Nah, ini yang kita buatkan awal untuk gagasan dari bangunan tersebut. Nah, ini perencanaan master plan awal, set plan seperti ini. Jadi ROW jalan dan lain-lain sudah mulai ditetapkan, tapi masih berproses. Nah, yang warna kuning ini adalah titik di mana Istana Kepresidenan berada. Ini luasnya waktu itu hanya 32 hektar. Next. Nah, ini kurang lebih situasinya di urban development seperti ini karena masih berproses. Ini juga data-data dari existingnya juga masih berproses, sehingga ada sedikit penyesuaian nanti di detailnya. Nah, kami mendapatkan topografi kurang lebih masih sangat kasar sekali, jadi ini menggunakan lidar, jadi tidak terlalu akurat. Jadi posisi di Istana Kepresidenan ini site-nya adalah dulu luasnya 32 hektar, kemudian dari ROW 30 ini menuju ke puncak leveling tertinggi itu kami mendapatkan informasi di leveling plus 80 DPL. Nah, ini adalah sekarang menjadi sumbu Tripraja. Jadi ini adalah yang ke arah tenggara ini adalah sumbu kebangsaan, sebelah kanan itu untuk DPR MPR, dan sebelah kiri adalah Mahkamah Agung. Nah, data yang kami peroleh seperti ini awalnya, lalu kami diberikan juga data tentang analisa site-nya seperti ini, konturnya memang tidak ada yang rata, hampir semuanya berkontur dan cukup ekstrim. Nah, lalu kami dikasih kesempatan untuk survei. Ini yang menjadi dasar pengembangan desain-desain di area KIPP IKN. Nah, seperti ini kira-kira data awal ini adalah hutan produksi, yaitu tanaman eukaliptus yang memang diproduksi untuk kertas. Awalnya seperti itu. Nah, kemarin sempat ada ide bahwa pada saat konstruksi jangan sampai ini ditebang. Jadi memang kita concern sekali terhadap forestity ya. Jadi memang ini bahasanya memang kita kaitannya dengan global warming yang sekarang isunya cukup keras. Makanya ini kalau bisa pada saat konstruksi pun diwanti-wanti oleh Pak Menteri PUPR supaya tidak menebang hutan. Jadi kalaupun ditebang pohon eukaliptusnya ini hanya beberapa yang memang pada saat konstruksi akan dipakai. Tapi selanjutnya itu dibiarkan sampai tanaman yang kita harapkan itu nanti akan tergantikan. Jadi kita nanam sebelum nanti tumbuh besar, jangan sampai dipotong. Itu pesan dari Pak Menteri seperti itu. Nah, lalu beberapa gagasan bangunan yang di area KIPP tadi, itu ada dua bangunan, yaitu istana dan yang memang dipilih oleh Pak Jokowi. Jadi gagasannya seperti ini. Kenapa kita ambil Garuda? Garuda adalah
Garuda adalah merupakan lambang negara Indonesia. Jadi ditempatkan di puncak tertinggi pada kawasan Istana Kepresidenan yang menaungi kira-kira ada 714 suku bangsa di Indonesia. Jadi memang kalau kita mau mengangkat kedaerahan tentunya nanti akan menjadi polemik karena kenapa Kalimantan yang diambil ataupun kenapa Jawa yang diambil ataupun mungkin dari bangunan Minangkabau barangkali ini tidak pas untuk di istana ini. Dan makanya oleh sebab itu Garuda Pancasila ini dijadikan ikonik untuk Istana Kepresidenan di IKN. Nah, gagasannya seperti itu awalnya. Nah, dari situ setelah dipilih oleh Pak Jokowi, Pak Nyoman membuatkan beberapa model. Jadi masih studi. Jadi bentuk Garuda yang seperti apa yang kita mau akan tampilkan di situ itu pun berproses. Jadi ini model pertama seperti ini, kepalanya agak realis begitu ya, terlihat seperti ada kepalanya. Lalu kemudian model kedua ini seperti Garuda Pancasila yang menoleh ke kanan. Kemudian yang ketiga juga masih seperti Garuda Pancasila karena di dalamnya itu berfungsi untuk gedung. Oleh sebab itu bentuk dari sayapnya pun geometrik gitu ya, tapi ini masih proses. Nah, lalu gagasan yang terakhir ini yang dipakai akhirnya disetujui oleh Pak Jokowi untuk dikembangkan. Nah, dari model ini karena teknologi juga sudah cukup canggih di era sekarang ini, jadi kita bisa menggunakan scan 3D untuk mendapatkan perimeter yang kita harapkan. Jadi ini vertikal horizontalnya juga sudah sangat detail. Kita bisa jadikan perimeter itu sebagai acuan untuk mengembangkan baik bangunan maupun strukturnya. Nah, ini kira-kira vertikalnya seperti ini, horizontalnya seperti ini. Nah, lalu kita kembangkan dari scan 3D tadi untuk menjadi satu model yang mendekati dari scan 3D ini didapatkan slicing dari scan 3D yang dimensinya sudah kita ikuti. Jadi kita maunya seperti apa, ini masih tetap berproses. Apakah nanti dari sisi luar itu kelihatan masif, dan dari dalam juga harus terlihat, karena di dalam slicing selubung Garuda ini terdapat ruangan yaitu kantor presiden. Nah, ini masih tetap berjalan studinya karena memang harus dari dua sisi kita bisa nikmati. Nah, dimensi tersebut itu skala ruang juga diperlukan karena memang harus mewakili suasana dari sumbu kebangsaan tadi. Jadi ikon ini harus bisa dilihat dari kira-kira 2,5 kilometer, perbandingan gedungnya seperti apa, dimensinya seperti apa, itu masih kita lakukan studinya untuk menentukan lebar dan tingginya ikon tersebut. Nah, ini salah satunya studinya. Jadi gubahan massa, kita menyesuaikan kontur yang ada, kemudian kira-kira bangunannya itu seperti apa, kita masih studi untuk gubahan massanya. Nah, ini adalah untuk analisa site masalah arah mata angin dan lain-lain, itu arah mataharinya dari mana. Kebetulan ini agak, sebenarnya kalau bangunan agak melawan matahari begini panas, tapi dengan adanya bilah-bilah selubung Garuda ini bisa mereduce panas itu kurang lebih sekitar bisa 40% untuk mereduce panas. Nah, ini analisanya seperti ini. Lalu ini kita coba simpan di topografi yang memang cukup tinggi. Jadi dari jalan utama menuju ke puncak istana itu kira-kira sekitar 40 meter tingginya, levelingnya. Kira-kira mungkin data awal dari saya seperti itu. Bagaimana proses desain itu disepakati oleh Pak Jokowi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lili paparannya.
Jadi dalam prosesnya itu selalu intens komunikasi dengan pemerintah atau bagaimana, Pak? Betul. Jadi setelah Pak Nyoman dinyatakan sebagai bukan pemenang ya, secara legal memang disepakati oleh Pak Jokowi, lalu PUPR itu membentuk tim swakelola. Jadi ada kira-kira sekitar 60-65 tenaga ahli, tentunya multidisiplin ya semuanya, ada ahli struktur, ada ahli mechanical electrical, ahli bangunan hijau, landscape, interior, dan lain-lain. Itu di-hire oleh PUPR untuk menyiapkan dokumen basic design yang akhirnya untuk dilelangkan. Kira-kira seperti itu tahapannya. Baik. Terima kasih Pak Lili. Kita beralih ke Pak Rasik nih. Ya. Kalau menurut pandangan Pak Rasik, ini ada beda-beda tipis antara building dan sculpture. Ya. Jadi bagaimana kalau dari segi ilmu arsitektur ini antara, jadi kan kita untuk menciptakan bangunan yang ikonik biasanya kita metafora ya, bagaikan apa gitu ya, metafora, dan biasanya nanti pasti bersinggungan dengan sculpture gitu. Jadi kelihatan sekali dalam penggalian gagasan tersebut adalah konsep 3 dimensinya itu lebih ke arah sculpture, tapi nanti diadaptasi sebagai sebuah building yang mempunyai fungsi gitu. Gimana menurut pandangan Pak? Ya, saya kira sumber-sumber gagasan itu kan bisa dari mana saja ya Pak ya. Yang paling penting sebetulnya yang pertama adalah tadi bahwa Istana Negara itu sebagai simbol tadi identitas bangsa, atau Istana Kepresidenan ini sebagai simbol identitas bangsa. Maka pencarian itu tadi seperti disampaikan Pak Lili, mencoba mengakomodasi sesuatu yang paling penting untuk diwujudkan gitu. Tidak memilih arsitektur yang berorientasi pada lokalitas gitu, karena itu akan menyebabkan kecemburuan tentunya gitu ya. Jadi apakah dari Kalimantan atau dari tempat-tempat yang lain gitu. Nah, simbol Pancasila, Garuda Pancasila itu saya kira satu gagasan yang mungkin terlihat pragmatis, tapi sebetulnya itu adalah gagasan yang paling akomodatif terhadap heterogenitas gitu. Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita ada kesatuan dari berbagai keragaman, dan kemudian itu dan simbol negara kita adalah memang itu gitu. Maka itu kemudian ditransformasi menjadi sebuah bentuk yang akomodatif terhadap bagaimana arsitektur dibangun. Nah tadi sculpture tadi, ya arsitektur memang sculpture sebetulnya. Arsitektur sculpture. Bagaimanapun arsitektur adalah sebuah sculpture. Mungkin sangat berbeda dalam pandangan modern ya. Pandangan modern kan selalu mengunggulkan pada aspek fungsional. Jadi bentuk itu kadang-kadang dikalahkan oleh fungsi gitu. Tapi ini mengakomodasi. Tadi ada art, ada sains, dan ada teknologi. Artnya ini bagaimana membangun gagasan bentuk itu berangkat dari Garuda. Sainsnya bagaimana nanti ini dimodifikasi, di proses transformasi, bagaimana ini akan bisa diimplementasikan dalam konteks fungsi arsitektural gitu. Nah, karenanya itu berupa selubung gitu ya, yang memayungi fungsi-fungsi di dalamnya. Dan juga sebetulnya di situ ada aspek teknologi seperti yang disampaikan, bagaimana struktur baja dibangun, kemudian juga bagaimana tadi elemen-elemen orientasi matahari, sirkulasi udara masih diakomodasi, kemudian juga penggunaan vegetasi yang tidak saja di luar tapi juga di dalam. Jadi ini saya kira menurut saya ini satu keputusan yang sangat menarik, yang tidak mencoba memisahkan pandangan arsitektural dan pandangan seniman gitu. Jadi ini mempersatukan bagaimana seniman memandang arsitektur dan bagaimana arsitektur memandang seniman gitu. Dan kita tahu banyak sekali arsitek-arsitek yang sudah mendunia gitu, memang menciptakan arsitektur sebagai sebuah sculpture. Kayak misalnya katakanlah bagaimana Gaudi merancang bangunan-bangunan di negaranya gitu ya. Jadi bentuknya sangat unik sekali gitu. Itu keluar dari mainstream teori arsitektur. Itu sebetulnya bukan murni, jadi kolaborasi antara seni. Seperti juga bagaimana misalnya katakanlah Calatrava atau ya saya kira banyaklah arsitek-arsitek
Ya, Pranggehri itu kan dia hanya mengambil bentuk, dia sebetulnya diawali dari mempermainkan kertas, kemudian dia ditekuk-tekuk gitu. Dan itu melahirkan sebuah gagasan dalam arsitektur. Saya kira itu, Pak. Baik. Baik pemirsa, demikian segmen 2 sudah kita lalui. Kita akan break sejenak untuk mendengarkan, untuk menyaksikan Akademi Band dengan lagu Majengeran. Kita bertemu lagi di segmen ketiga dengan pembahasan perkembangan desain Istana Negara sampai dengan proses konstruksi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Manungku tegana kandis, manungku tegana kandis. Layau pegadan ku gino, layau pegadan ku gino. Tembelayan awoi lumot, tembelayan awoi lumot. Batang tembaloi ku gino, batang tembaloi ku gino. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Sapu tangan jingga jingga, sapu tangan jingga jingga. Mapit ke gulu injakin, mapit ke gulu injakin. Buoi nio katintamu, buoi nio katintamu. Betapa maya berdindang, betapa maya berdindang. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Inindah
Sugino. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Kita bertemu lagi para pemirsa di segmen ketiga UG Talk eksklusif IKN dengan tema Istana Negara sebagai simbol identitas bangsa. Tadi di segmen 2 sudah dijelaskan oleh Pak Lili bagaimana kondisi existing dan konsep-konsep dasar dari perancangan, khususnya bangunan Istana Kepresidenan ya, jadi kantor Presiden Republik Indonesia. Nah, sekarang di segmen ketiga ini kita ingin mengeksplorasi tentang pengembangan desain atau desain development dari Istana Presiden tersebut sampai dengan proses konstruksi saat ini. Untuk itu kita sapa dulu Pak Lili dari Bandung via Zoom. Pak Lili, baik, gimana? Pak Agus, jadi silakan. Saya izin share screen ya. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Sudah ya, baik kami mulai. Jadi pengembangan untuk saat ini adalah lebih mengembangkan dari data awal yang tadi kami sampaikan. Jadi karena memang ini sambil berjalan, desain tim urban development-nya juga sambil berjalan, oleh sebab itu data-data makin lebih didetailkan lagi. Baik di topografi maupun akses menuju ke sana itu semuanya disesuaikan. Nah, kami dapatkan data setelah pengembangan ini di tahun 2020 kalau nggak salah ini. Jadi sudah mulai angkan untuk kawasan KIPP IKN itu 1000 hektar. Tahapan totalnya hektar. Satunya ini di area tanah kan arah ke arah tengah. Ini nah sebut presidenan. Nah, adalah legislatif dan sebelah poinnya anchor Istana itu ikonik dari Garuda Pancasila yang sudah nah, konsep filosofi hubungan nilai luhur manusia alam diterjemahkan dalam satu sumbu simbolik akses kebangsaan yang membawa pesan kehidupan harmoni manusia dalam bernegara dan ini ada. Kemudian hanya ini seperti Pak Rasid sampaikan, ada hubungan alam dengan manusia, hubungan manusia dengan manusianya, kemudian antara manusia dengan Tuhannya. Jadi mengadopsi dari konsep filosofi tersebut. Nah, ini lebih detail lagi.
Jadi kawasan yang nomor 1 ini adalah Kompleks Istana Negara, Istana Kepresidenan yang tadinya hanya 2. Setelah kita coba masukkan bangunannya, itu studi makanya ini tidak mencukupi. Jadi ditambahkan luasan menjadi 55,8 hektar kalau nggak salah. Jadi ini ditambahkan dari 32 hektar menjadi 55 hektar. Nah ini fungsi-fungsinya masih tetap seperti itu. Pertama yang didahulukan, yang dari Istana Kepresidenan. Kompleksnya. Lalu kami mendapatkan topografi ulang dari yang data awal tadi, ini sangat jauh sekali ini. Jadi ternyata memang topografi yang kita dapatkan setelah di scan LIDAR lagi, memang masih menggunakan LIDAR, tapi ini jauh lebih akurat daripada yang data awal. Luas site kawasan Istana Kepresidenan adalah 55,8 hektar, lokasi kantor ada 28. Kalau di saat komponen ini ada 38 meter. Dari cukup tinggi. Nah, kemudian ini studi grafi kami buatkan 3D-nya. Ini sudah walaupun masih tapi minimal bisa yang grafinya apa. Nah, dari sini kita mulai studi untuk menempatkan bangunan itu apakah masih bisa relevan ataupun perlu cut and fill dan lain-lain. Nah, kita terhadap alam, jadi kita sangat memanfaatkan topografi sehingga meminimalisir cut and fill. Jadi memang kondisi tanah di Kalimantan, di KIPP ini ada unsur clay silt, jadi yang memang pada saat kita fill tidak boleh menggunakan tanah yang mendatangkan dari luar. Secara anggaran itu cukup mahal sekali nanti, makanya kita. Nah, ini foto sebelum kita ada jadi memang cukup ekstrim juga. Jadi di puncak istana tadi yang ini kita tong 83,5 dpl. Nah, kondisinya kita menyesuaikan topografi yang ada sehingga tentunya ini dari sisi struktur hanya studi dari skala ruang. Jadi kita menempatkan Garuda itu sebagai harus bisa di jarak minimal Bukit Bendera. Nah, memang ini ada boulevard ini yang kalau dari titik 0 adalah titik 0 gitu yang itu lihat bukit yang nah, kondisi existingnya seperti ini. Nah, ini seperti apa? Saya dimensi ikonik ini masih bisa terasa. Jadi tidak boleh ya, agak putus-putus Pak Lili suaranya.
Bisa. Halo Pak Lidi, suaranya hilang. Sekarang gimana Pak Agus? Ya, sekarang jelas. Oke, baik kami lanjutkan. Jadi ini adalah studi penempatan ikonik terhadap lingkungan. Jadi biar nggak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ataupun nggak kelihatan. Nah ini kita tempatkan beberapa studi. Jadi memang di kiri kanan ini ada bangunan yang mengarah ke arah ikoniknya tadi, sehingga supaya ini bisa terlihat dari jauh. Nah ini juga sama, jadi kita dengan jarak tertentu ini masih kita bisa nikmati, masih bisa terlihat dari jauh. Kemudian ini juga sama, skala ruang. Di puncak kantor presiden tadi untuk melihat ke arah sebaliknya, itu juga bisa kita nikmati seperti ini. Jadi view-nya memang sangat bagus untuk di posisi kantor presiden. Nah ini skala ruang dari agak dekat kira-kira jarak 1 kilo ini dan kiri kanan ada kantor kementerian ya. Nah dari situ kami mendapatkan KAK TOR dari beberapa ruang yang kami dapatkan itu di dalam satu kompleks istana kepresidenan itu terdiri dari beberapa gedung. Nah yang pertama ini A, ini adalah lapangan upacara, ini kemudian B ini adalah istana presiden, kemudian yang C ini adalah kantor presiden, kemudian D ini adalah masjid kepresidenan, lalu yang E itu adalah pavilion di mana presiden tinggal di situ. Nah lalu untuk yang F itu adalah Wisma Negara, kemudian G adalah bangunan edukasi, kemudian H itu adalah kantor staf khusus, dan I itu adalah kantor sekretariat presiden, yang J adalah mes pas pampres, kemudian K itu ada bangunan utilitas, bangunan genset, AC dan lain-lain, kemudian L itu adalah bangunan untuk parkir, untuk piket dan utilitas, kemudian M itu adalah bangunan pemadam kebakaran, lalu yang N adalah checkpoint. Nah pintunya juga kita bagi menjadi 4, ada pintu dari sebelah tenggara nomor 1, kemudian yang nomor 2 itu adalah pintu sebelah utara, kemudian yang nomor 3 itu pintu sebelah selatan, dan nomor 4 pintu barat. Nah memang pembagian ini diperlukan karena ini masukan-masukan supaya lebih mudah untuk mengakses mana pintu utamanya untuk tamu kenegaraan, mana pintu yang nomor 4 itu untuk para tamu reguler dan lain-lain. Itu memang sudah kita ikutin dari masukan-masukan dari Setpres. Nah lalu ini seperti ini kira-kira, jadi leveling yang saya ceritakan tadi cukup ekstrim. Jadi yang di paling depan ini adalah lapangan upacara, kemudian ini adalah drop off-nya untuk menuju ke istana, drop off tamu agung menuju ke istana, itu di level 38, kemudian istana negaranya itu di 3850, lalu di kantor presiden itu di level 83,50 mdpl. Jadi ini ada drop off area di belakang istana dan menuju ke kantor presiden. Jadi ini dua sisi. Jadi istana negara ini bisa diakses untuk tamu agung dari depan, tapi juga dari belakang. Nah, ini kurang lebih seperti ini suasana dari lapangan upacara. Terlihat di depan ada pilar-pilar, ini adalah bangunan istana presiden, kemudian yang di belakang adalah kantor presiden. Nah ini kira-kira seperti ini. Ini juga masih dalam proses studi juga, karena kita merencanakan ruangnya itu harus sesuai dengan perimeter dari bentuk selubung Garuda tersebut. Lalu ini kita dapatkan organisasi ruang seperti apa, program ruangnya seperti apa. Nah masing-masing sudah ada program ruangnya, tapi ini kami hanya membahas untuk di kantor presiden aja seperti itu. Fungsi-fungsinya seperti apa, ini kita akomodir untuk denah fungsi dari kantor presiden.
Yang lain kami sengaja tidak tampilkan karena memang ini terbatas waktunya. Nah, lalu bangunan di kantor Presiden tadi itu terbagi menjadi 3. Jadi yang di tengah ini adalah bangunan kantornya Presiden. Ini strukturnya menggunakan beton. Kemudian yang sebelah kiri kanan ini adalah struktur baja. Jadi kita bagi karena ini memang panjang, 180 meter lebarnya. Jadi kita bagi menjadi 3, di tengah ada dilatasi supaya tidak ada efek guling kalau terjadi gempa maupun kesalahan struktur ya. Jadi kita sengaja bagi menjadi 3. Nah, di dalam kiri kanan ini terdapat hutan tropis yang kita masukkan ke dalam sayap Garuda. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi di bangunan kantor Presiden itu hanya sekitar sebenarnya 2 lantai mezanin. Kita sebenarnya 2 lantai agak tinggi karena yang di pertama adalah lobi, yang lantai satunya itu adalah ruang sidang, lalu Presiden berkantor di lantai 4. Nah, sisanya mezanin itu untuk fungsi-fungsi penunjang. Nah, penerapan teknologi di dalam kantor Presiden ini memang sangat unik ya. Jadi pertama kita menerapkan teknologi dari scan 3D untuk mendapatkan perimeter supaya kita mendapatkan luasan yang kita dapatkan. Nah, lalu yang kedua ini sangat teknologinya sekarang untuk struktur ini sudah cukup canggih. Jadi kita menggunakan tekla supaya akurasinya memang bisa kita jadikan acuan sehingga produksi bisa di Jakarta lalu pemasangan di Kalimantan itu pun sekarang tidak ada masalah. Jadi struktur utama ini menggunakan baja anti karat, lalu produksinya berada di Jakarta. Nah, ini kira-kira seperti itu. Dilatasi sayap kiri kanannya memang agak cukup rumit dan ini strukturnya ini customized. Jadi kita produksi tidak ada di pasaran tapi kita buat semuanya. Nah, ini sebelah kiri. Kemudian ini adalah bilah-bilahnya. Ini yang diproduksi di Bandung, ini dengan menggunakan rangka baja anti karat juga, dan di sisi luarnya kulitnya menggunakan kuningan. Nah, kira-kira seperti ini aplikasinya. Memang ini melibatkan teknologi yang memang cukup rumit juga. Jadi tumpuan dari rangka-rangka bilah itu, kalau untuk yang di baja, itu seperti ini. Jadi ada catwalk, di mana catwalk itu berfungsi juga untuk maintenance, tapi berfungsi juga sebagai tumpuan bilah untuk menyalurkan gayanya ke pondasi. Nah, kemudian yang di sebelah kiri ini adalah rangka bilah yang bertumpu kepada gedung, kepada struktur. Nah, jadi nanti ini ada catwalk yang bisa untuk maintenance. Jadi kita tidak memerlukan gondola untuk maintenance, tapi bisa menggunakan catwalk ini untuk maintenance, baik membersihin kaca maupun yang lain-lain. Nah, ini kira-kira 3D-nya seperti ini. Untuk aplikasinya yang sebelah kiri ini adalah tumpuan di beton, kemudian yang sebelah kanan adalah bertumpu ke catwalk yang struktur baja. Nah, ini kira-kira seperti ini visualnya. Nah, ini detailnya mungkin kita tidak terlalu bahas. Lalu seperti ini. Nah, kemudian dengan adanya bilah-bilah tadi bisa mereduce panas, itu kira-kira di sekitar antara 30-40%. Sehingga suasananya seperti ini. Ini yang sebelah kiri ini kalau tanpa menggunakan selubung Garuda itu panasnya karena memang matahari timur ini agak frontal, agak miring dikit. Tapi dengan menggunakan selubung Garuda ini cukup efektif dan bisa mereduce panas sehingga bisa menghemat pemakaian AC. Jadi dari sisi BGH-nya juga ini bisa cukup efektif penggunaan selubung ini. Nah, ini konsep yang ada di dalamnya. Kita tentunya sangat concern terhadap lingkungan sehingga kita memasukkan unsur-unsur alam itu ke dalam bangunan. Jadi ini visualisasinya untuk set plan-nya seperti ini. Lalu di dalam taman, di dalam sayap tadi kita sengaja buatkan taman dalam supaya flora fauna taman tersebut menyatu dengan bangunannya. Maaf Pak Lili, saya potong sebentar. Oh ya, silakan. Iya, Pak.
waktunya sudah habis kalau Oke. Iya. Baik. Tapi secara umum sudah kita dapat ya gambarannya begitu ya. Dari prosesnya cukup panjang dan solusi-solusi desainnya juga cukup rumit. Ya mungkin izin stop share ya. Ya. Oke. Mungkin sedikit tanggapan Pak Rasik tentang proses ini. Ya, saya kira ini kan IKN seperti disampaikan oleh Pak Jokowi khususnya ya. IKN ini adalah satu momentum untuk bagaimana seluruh ahli itu bisa berkontribusi terhadap bagaimana IKN ini nanti dirancang dan kemudian salah satunya di Istana Kepresidenan atau Istana Negara ini. Nah, ini kan sebetulnya nanti akan menjadi model bahwa IKN ini akan menjadi etalase termasuk di dalam etalase berarsitektur, berkesenian, berkehidupan gitu kan. Karenanya kemudian disimbolkan dalam 3 hal bahwa IKN ini bertujuan pertama adalah bagaimana lingkungan terjaga. Jadi ada keberlanjutan. Kemudian yang kedua dari sisi bagaimana identitas dibangun. Kemudian yang ketiga bagaimana ekonomi terus dikembangkan gitu. Nah, dari sini kan nanti ada unsur pembelajaran, Pak. Jadi bagaimana Istana Negara ini dibangun dengan satu konsep-konsep yang mengakuisisi dari seluruh pengetahuan arsitektur. Seluruh pengetahuan, tadi ada arsitektur, kemudian juga di dalamnya mengandung sains, seni, dan teknologi gitu. Ini diakuisisi sehingga akan terrepresentasikan dalam sebuah bangunan Istana Negara, dan ini nanti menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat, seluruh baik di akademisi, kemudian juga dari pemerintahan di daerah, bagaimana merancang bangunan itu berangkat dari kondisi existing, kemudian dengan konsep-konsep tertentu, dan itu menjadi pembelajaran bagi semua pihak gitu. Saya kira ini sangat penting untuk kita kita pelajari ya dari apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, terima kasih Pak Rasik. Terakhir ini closing statement mungkin dari Pak Lili. Sangat menarik paparannya. Minta sedikit aja closing statement tentang proses dari awal sampai saat ini tuh. Kira-kira kalau bisa dirangkum. Baik, mungkin ini memang kita isu global warming itu kan sangat terasa ya sekarang ya. Jadi panas di mana-mana, dan di Bandung yang tadinya dingin juga sekarang udah mulai panas. Nah, oleh sebab itu mulai dari sekarang ini hindari pemakaian-pemakaian dalam kita membangun, merencanakan itu, hindari pemakaian-pemakaian bahan-bahan yang memang tidak ramah lingkungan, supaya kita bisa menjaga keberlangsungan dari bumi kita ini, terutama mungkin bagi arsitek-arsitek gitu ya, karena saya sendiri arsitek, jadi kalau bisa sebisa mungkin itu kita memakai bahan-bahan yang memang sustainable. Mungkin itu saja dari saya, Pak Dharma dan Pak Agus dan Pak Rasik kira-kira. Terima kasih, Pak Lili. Terima kasih. Baik pemirsa, menarik sekali perbincangan hari ini kita. Sayang sekali waktunya sudah habis. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Rasik di studio dan Pak Lili dari Bandung. Mungkin ini nanti ada acara-acara berikutnya di pembahasan bangunan-bangunan berikutnya. Pak Lili lagi. Ya, kita undang Pak Lili lagi. Kita masih ada beberapa bangunan-bangunan yang masih dihasilkan atau dirancang oleh timnya Pak Lili di IKN. Baik pemirsa, demikian Uji Talk Show spesial IKN dengan tema Istana Negara sebagai simbol identitas bangsa di hari ini. Dan Uji Talk ini bisa Anda saksikan setiap Senin jam 8.30 sampai jam 10.00 WIB. Saya atas nama UKI TV pamit diri, sampai bertemu lagi di acara yang selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.
sampai ke Sepaku di Kalimantan Timur.